Kali ini secara khusus kita akan membahas soal mental block. Kayaknya ini salah satu penyakit yang banyak menghinggapi orang-orang modern yang membuat potensinya tidak bisa terwujud. Ada kisah inspiratif tentang seekor gajah yang waktu ketika kecil dia ditemukan dari hutan dan akhirnya kemudian dibawa ke pemukiman binatang di sirkus. Gajah yang masih kecil itu kakinya itu diikat dengan menggunakan rantai di dalam sebuah patok. Jadi waktu ketika kecil si gajah ini masih berusaha untuk memberontak melepaskan dari belenggu ini. Tapi apa daya? Karena tubuhnya masih kecil, dia berusaha untuk memberontak, nggak berhasil, berusaha untuk memberontak, nggak berhasil. Dan akhirnya bertahun-tahun kemudian ketika gajah ini tubuhnya sudah menjadi begitu besar, gajah ini tidak lagi mencoba untuk memutuskan rantai ini. Karena seumur hidupnya, waktu ketika dia masih kecil, dia sudah mencoba untuk memutuskan rantai ini dan akhirnya tidak berhasil. Padahal dengan tubuhnya yang sudah begitu besar, dengan segenap tenaganya kalau dia mau berusaha, dia mungkin bisa memutuskan rantai tersebut. Tapi karena dari dulu dia sudah mencoba dan tidak berhasil, akhirnya gajah ini jadi punya keyakinan bahwa dia tidak akan pernah berhasil bisa memutuskan belenggu dan rantai ini. Nah, hal yang sama bisa kita ibaratkan seperti mental block kita. Sebuah pengalaman kita di masa lalu yang akhirnya membuat kita trauma, yang akhirnya membuat kita punya semacam keyakinan bahwa aku nggak bisa, bahwa nggak mampu. Dan ujung-ujungnya akhirnya kemudian kita tularkan. Mental block itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam banyak sejarah kemanusiaan, kita bisa melihat bagaimana mental block itu akhirnya menjadi sesuatu yang membatasi orang. Kisah pertama yang saya mau ceritakan adalah kisah tentang lari 1 mil di bawah 4 menit. Jadi sudah sejak lama, berpuluh-puluh, bahkan sampai seabad lebih, orang percaya bahwa manusia tidak mungkin jarak 1 mil itu ditempuh di bawah 4 menit. Bahkan banyak teori keluar. Kalau sampai bisa lari di bawah 4 menit, jantung orang bisa meledak dan sebagainya. Hingga akhirnya di tanggal 9 Mei 1954, ada seorang namanya Roger Bannister. Dia mempertaruhkan hidupnya. Ya sudahlah, kalau memang mau sampai jantung meledak, ya sudah. Akhirnya dia berlari sekencang-kencangnya. Dan di hari itu, dia berhasil lari 1 mil dengan kecepatan 3 menit 59 detik. Dan yang menarik adalah 46 hari setelah itu, rekornya Roger Bannister itu dilampaui oleh John Landy dari Australia. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dari dulu-dulu? Yaitu karena orang punya semacam mental block. Punya keyakinan bahwa nggak mampu, nggak mungkin bisa berlari 1 mil di bawah 4 menit. Kisah yang lain tentang kecepatan suara. Sama juga bertahun-tahun, bahkan sudah seabad lebih orang percaya bahwa manusia itu tidak mungkin mencapai kecepatan suara. Orang bakal mati kalau melewati kecepatan suara. Dan itulah yang kemudian menghambat orang bisa melewati itu. Hingga di tanggal 14 Oktober 1947. Ada seorang namanya Charles Yeager. Dia berusaha, ya sudahlah, kalaupun memang mau mati, paling enggak saya sudah mencoba. Dan tanggal tersebut Charles Yeager berhasil mencapai kecepatan melebihi suara. Menarik ya. So, kenapa enggak dari dulu-dulu orang berusaha untuk melampaui? Ya itu tadi, karena sudah ada mental block. Bayangkan kalau itulah yang kemudian terjadi dalam diri kita. Orang lain yang percaya, tapi kita ikut mengamini. Dan akhirnya kemudian itu mempengaruhi diri kita. Cerita ketiga yang saya mau ceritakan kepada Anda adalah kisah di tahun 1962 yang dialami oleh Fred Smith. Dia kuliah di Yale University. Dia bikin sebuah paper bisnis. Intinya adalah dia punya cita-cita bikin jasa pengantaran 1 hari. Oleh profesornya dianggap bahwa itu sesuatu yang sangat mustahil dan sangat tidak mungkin untuk dicapai. So, apa yang terjadi? Dikasih nilai C. Dan Fred Smith memutuskan untuk tidak mengganti papernya. Dan kalau kita tahu, Fred Smith adalah pendiri dari FedEx, jasa pengantaran logistik yang terkenal. Saya pikir 3 cerita ini cukup untuk menjadi sebuah kesadaran kita tentang namanya mental block. Jadi mental block itu bisa diciptakan oleh lingkungan kita, bisa diajarkan oleh orang tua kepada kita, dan akhirnya kemudian kita mengamini dan kita menghayati dan percaya bahwa itulah batasan buat diri kita yang membuat kita tidak berani keluar dari kungkungan, tidak berani untuk mencoba. Sedampak dari mental block pertama membuat kita tidak bisa mewujudkan potensi kita. Sebagai contoh, dulu ada kepercayaan bahwa namanya orang Asia tidak akan pernah bisa masuk ke Hollywood. Untungnya adalah Bruce Lee tidak percaya dengan keyakinan itu, sehingga akhirnya kemudian Bruce Lee termasuk salah satu orang Asia yang berhasil menembus Hollywood. Yang kedua,
Akhirnya mental block kita membuat kita mengamini apa yang kita yakini itu. Karena kita mengamini itu, akhirnya yang kita lakukan adalah justru semakin membuktikan bahwa yang kita percaya itu benar. Dan yang ketiga, dari mental block ini kemudian kita menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menjadi orang tua, mental block itu akhirnya kemudian kita tularkan juga kepada anak-anak kita, orang di sekitar kita, saudara-saudara kita. Dan yang menarik adalah sebenarnya mental block itu sebuah dosa. Karena dengan mental block itu kita menghambat potensi luar biasa, bakat, talenta yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita percaya aku nggak mungkin bisa melakukan itu. Aku nggak akan pernah bisa meraih kejuaraan itu. Aku yakin tidak bisa mencapai prestasi itu. Nah, orang yang memiliki mental block itu saking percaya, bahkan dia bisa mengungkapkan secara verbal dan yakin banget. So, ada beberapa langkah yang sudah terbukti untuk mengatasi mental block di dalam diri kita. Pertama-tama dengan menggunakan the power of words. Mental block biasanya berwujud kata-kata di pikiran kita. Misalnya, saya pasti tidak akan bisa bersekolah di luar negeri karena saya nggak punya uang. Kata pastinya itu loh. Makanya kata-kata itu perlu diubah. Oke, saat ini saya belum bisa kuliah ke luar negeri karena belum punya uang. Tapi saya yakin kalau saya berhasil mengumpulkan uang yang cukup, saya akan bisa kuliah di luar negeri. Beda banget kan? Jadi kata-kata inilah yang harus kita pertanyakan, yang harus kita wujudkan atau kita formulasikan dengan kalimat yang berbeda. Teknik yang kedua adalah teknik yang biasa digunakan para gamer. Tahu nggak para gamer, apa yang mereka lakukan ketika mereka mentok sampai pada satu sisi berusaha untuk mengalahkan musuh tapi musuh terlalu kuat. Mereka tidak akan mencoba lagi dan mencoba lagi untuk saat itu. Karena mereka tahu bahwa kemampuan mereka nggak akan sanggup. Dan biasanya para gamer ini kalau kita perhatikan mereka akan berkeliling, berusaha untuk mengumpulkan senjata, kekuatan, baru kemudian dia akan melawan musuh ini. Artinya apa? Kadang untuk melawan mental block ini, oke, saat ini Anda nggak bisa. Makanya belajar, kumpulkan dana, resource, sumber daya, jadi menambah kemampuan Anda. Sehingga Anda bisa melewati tantangan itu. Jadi sebenarnya ingin kita katakan bukannya mustahil, tapi bisa jadi karena sumber daya Anda masih kurang, karena kemampuan Anda kurang. Jadi yang penting di sini adalah belajarlah, kumpulkanlah ilmu, dapatkan pengetahuan, informasi sebanyak-banyaknya. Bisa jadi sebabnya itulah mental block itu terbentuk di kepala Anda. Tapi setelah Anda mengerti, setelah Anda paham, Anda bisa melewatinya. Berikutnya nomor 3, mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan sebaliknya. Nah, biasanya yang seringkali terjadi ketika orang punya mental block, mereka akan mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa betapa apa yang mereka pikirkan itu benar. Nah, bagaimana kalau kita bergerak dengan titik sebaliknya? Anda mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjukkan, tuh kan apa yang saya pikirkan selama ini ternyata nggak benar kok. Ternyata bisa kok. Ternyata mampu kok, ternyata ada pengalaman dalam kehidupan saya, ternyata saya bisa melewati itu. Karena saya percaya bahwa seringkali di dalam pengalaman hidup kita, banyak bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa mengatasi itu. Cuma masalahnya adalah pikiran kita, fokusnya nggak ke situ. Yang kita fokuskan adalah kegagalan kita, ketidakberhasilan kita, sehingga kita mengatakan, kan benarkan apa yang saya katakan, bahwa saya memang nggak mampu. Dan yang terakhir adalah one step at a time. Sedikit demi sedikit. Pepatah Tiongkok mengatakan perjalanan bermil-mil jauhnya hanya dimulai dari satu langkah. Jadi kadang untuk mengatasi mental block ini, iya mungkin kita tidak bisa meloncati dinding yang begitu tinggi, tapi kita perlahan-lahan bisa memanjatnya. Dan ini pun juga yang diajarkan dalam Progress Principle, yaitu bukunya Teresa Membyle, salah satu penulis dari Harvard, yang kemudian mengajarkan bahwa kadang-kadang kita harus progres sedikit demi sedikit. Mental block itu mungkin sangat besar sekali. Itu sebabnya apa yang bisa kita lakukan adalah setahap demi setahap. Tapi kalau kita yakin, kalau gigih, belajar untuk menghargai. Bahwa mungkin misalnya contoh ketika kita mengatakan, saya itu tidak mungkin melewati psikotes. Oke, ya namanya psikotes itu kan progresnya panjang. Nah, mungkin dari 4 psikotes akhirnya kemudian kamu merasa bahwa psikotes yang kedua mampu, psikotes yang ketiga mampu. Itu kan progres. Oke lah, akhirnya masih belum diterima. Tapi paling nggak Anda sudah mengalami kemajuan. Nah, kemajuan inilah yang harus kita hargai. Karena kemajuan-kemajuan inilah akhirnya jadi membuktikan bahwa ternyata nggak benar tuh yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita anggap nggak mampu, ternyata kita bisa melewatinya. Seperti misalnya contoh, Anda merasa kayaknya aku udah tua deh untuk belajar. Kayaknya di usia saya nggak mungkin deh saya untuk sekolah lagi, untuk mendapatkan gelar. Itu kan pendapat Anda. Apa buktinya? Tapi ketika Anda progres sedikit demi sedikit, banyak kok yang akhirnya bisa mewujudkan. So, pesan saya terakhir tentang mental block ini adalah saya ingin mengingatkan lagi kata-kata yang diucapkan oleh Randy Pausch yang menulis buku The Last Lecture
sebelum beliau dipanggil Tuhan karena kanker pankreas. Profesor dari Carnegie Mellon ini, dia bilang begini, di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada penghalang, ada sebuah tembok besar yang dalam pikiran kita juga akhirnya kita meyakini kita nggak mungkin melewatinya. Tetapi dia bilang tembok itu sebenarnya adalah untuk menantang kita untuk meloncat, bukan untuk berhenti. Akhirnya hanya untuk membuktikan seberapa besar tekad kita untuk sukses dan untuk berhasil. Dan akhirnya saya juga ingin mengatakan bahwa yang namanya mental block itu bukan untuk diamini. Oke, kita mewaspadai. Jadi yang bisa kita katakan kepada apapun keyakinan kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita, kita mengatakan kepada mereka, thank you untuk pikiran-pikiran ini, itu membuat saya waspada. Tapi bukan untuk mengamini itu. Tugas hidupku adalah menjadi lebih sukses, menjadi lebih berhasil. Dan untuk bisa berhasil, aku harus melewati tantangan-tantangan dan halangan rintangan. Dan percayalah, setelah kita melewati semua blok-blok mental kita ini, ada kesuksesan, ada keberhasilan yang ada di dalam mata kita. Dan saya Tony Martin, yuk mari kita lewati mental block kita. Salam antusias.